Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhan Syawaludin dengan NIM 2450210038 kelas A1 MBR. Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan sebuah upaya untuk menghubungkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Tujuannya adalah agar ilmu yang berkembang dapat selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam hal ini, Islamisasi ilmu pengetahuan berusaha mengintegrasikan aspek-aspek spiritual dan agama dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang selama ini cenderung terpisah antara agama dan ilmu pengetahuan, terutama di dunia barat. Ada beberapa pengaruh positif dan negatif dalam proses Islamisasi ilmu pengetahuan. Pengaruh positif adalah ilmuwan muslim yang merespon konsep dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan. Hal ini berarti ilmuwan muslim berusaha untuk menggabungkan agama dengan sains yang semula dipisahkan oleh budaya barat. Pengembangan bidang baru, misalnya munculnya ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam, pengobatan Islam, dan perbankan Islam. Teknologi ramah lingkungan. Islamisasi ilmu pengetahuan berusaha untuk menciptakan teknologi yang tidak merusak lingkungan dan sesuai dengan prinsip maqasid syariah atau tujuan syariah. Mengingatkan kesadaran umat Islam tentang tantangan yang mereka hadapi dalam dunia kontemporer. Pengaruh negatif, konflik antar ilmuwan. Dalam proses Islamisasi sering muncul perbedaan terdapat dan bahkan konflik di kalangan ilmuwan, baik di dalam negeri maupun internasional. Islamisasi ilmu ekonomi. Islamisasi ilmu ekonomi merupakan salah satu cabang Islamisasi ilmu pengetahuan. Ada dua pendekatan utama yang digunakan dalam pengembangan ekonomi syariah menurut Profesor Zubair Hasan. Pendekatan Al-Ornojing. Pendekatan ini mengharuskan penerapan ekonomi Islam secara total, yaitu menggantikan semua teori ekonomi tradisional dengan konsep ekonomi Islam yang baru. Meskipun hal ini ideal, pendekatan ini sulit diterapkan dalam praktik. Pendekatan langkah demi langkah. Dalam pendekatan ini, ekonomi tradisional disaring untuk menghilangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pendekatan ini lebih realistis, namun sering dikritik karena ekonomi Islam yang dihasilkan hanya merupakan salinan dari ekonomi tradisional yang diberikan elemen-elemen Islam. Profesor Muhammad Aslan Hanif mengusulkan 5 kriteria integrasi antara ekonomi konvensional dan Islam yang bervariasi dari integrasi minimal hingga ekonomi Islam yang sepenuhnya. 1. No integration, pendekatan konvensional sepenuhnya. 2. Minor integration, input Islam sekitar 1-20% dalam ilmu ekonomi. Moderate integration, input Islam sekitar 21-40%. 4. Comparative based integration, input Islam sekitar 41-70%. Complete Islamic economics, input Islam lebih dari 70%. Kurikulum ekonomi dan keuangan Islam diharapkan bisa mencapai tingkat comparative based integration, yaitu penggabungan antara ekonomi konvensional dan nilai-nilai Islam. 3. Kritik terhadap Islamisasi ilmu pengetahuan. Meskipun Islamisasi ilmu pengetahuan memiliki banyak dukungan, gagasan ini juga mendapatkan kritik, terutama dari para pemikir Islam modern. Mereka mengkritik bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan tidak dapat menghasilkan disiplin ilmu yang solid seperti ilmu pengetahuan modern. Kritik utama mereka antara lain: Fathul Rahman mengkritik bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan banyak berfokus pada mencap ilmu dengan label Islam tanpa mengubah substansi ilmu itu sendiri. Baginya masalah utama bukanlah ilmu pengetahuan, tetapi penyalahgunaan ilmu tersebut. Ziauddin Sardar berpendapat bahwa Islamisasi yang dilakukan oleh Al-Faruqi
bersifat mekanis dan tidak cukup membahas epistemologi atau teori pengetahuan yang mendalam. Abdus Salam menyatakan bahwa ilmu pengetahuan seharusnya bersifat universal dan tidak terikat pada satu agama tertentu, sehingga dia menilai bahwa istilah ilmu pengetahuan Islam itu tidak ada. Jadi kesimpulannya, Islamisasi ilmu pengetahuan adalah upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Meskipun tidak berjalan mulus dan penuh tantangan, meskipun prosesnya tidak mudah, gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan masih terus berkembang, terutama dalam bidang ilmu sosial seperti ekonomi syariah dan perbankan Islam. Beberapa poin pentingnya adalah: 1. Islamisasi ilmu pengetahuan bertujuan mengintegrasikan agama dan sains. 2. Terdapat dua pendekatan utama dan dalam Islamisasi ilmu ekonomi: pendekatan all or nothing dan langkah demi langkah. 3. Kritik terhadap Islamisasi ilmu pengetahuan muncul, namun ini menunjukkan bahwa gagasan tersebut tetap berkembang, terutama dalam konteks modern seperti ekonomi Islam. Maka materi ini memberikan gambaran yang lebih dalam tentang bagaimana ilmu pengetahuan Islam dapat berkembang meskipun ada perbedaan pandangan dan tantangan dari berbagai pihak. Dengan hormat saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian kata, saya mohon untuk dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.